Sebagaimana bencana gempa, bencana angin tornado juga punya skala pengukurannya sendiri. Untuk mengukur kekuatan sebuah tornado, kita menggunakan skala bernama Fujita Scale, atau lengkapnya Fujita Pearson Scale. Skala Fujita ini punya 6 tingkatan, mulai dari F1 sampai F6. Untuk skala F5 sendiri, memiliki kecepatan angin hingga 318 mil per jam dengan tingkat kerusakan yang luar biasa. Anyway, ngapain kita membahas soal angin tornado? Karena kebetulan mobil yang akan kita bahas kali ini diciptakan untuk mencatat top speed yang sama dengan tornado level F5 tadi. Inilah Hennessy Phenom F5. Kalau boleh jujur, Phenom F5 ini nggak kencang. Kencang itu kayak Lamborghini Gallardo, Ferrari 430, itu bisa kita bilang kencang. Sedangkan untuk Phenom F5 ini bisa dibilang kencang banget. Mobil ini diciptakan dengan dasar sebuah obsesi, yaitu untuk menjadi mobil paling kencang di muka bumi. Untuk mengejar obsesi ini, mereka sampai menggabungkan antara mesin monster dengan perhitungan aerodinamika yang matang. Angka-angka klaimnya juga nggak main-main. Saya akan sebutkan waktu akselerasinya ya. 0-100 km per jam dalam 2,6 detik. Ya, biasa aja lah. Chiron bisa tembus 2,4 detik kok. Sebentar, saya belum selesai. 0-200 km per jam dalam 4,7 detik. 0-300 km per jam dalam 8,4 detik. 0-400 km per jam dalam waktu 15,5 detik. Secara umum, mobil ini lebih kencang dari Chiron. Kita semua tahu lah ya, salah satu tanda seseorang serius dengan sesuatu adalah ketika mereka mulai memberikan nama panggilan. Seperti ketika kita memberikan nama panggilan ke pacar kita. Hennessy memberikan sebuah nama untuk mesin mereka di F5, yaitu Fury. Ukuran mesin Fury sebetulnya nggak se-ekstrim Chiron. Hennessy menggunakan mesin berukuran 6600 cc, V8, twin turbo. Tapi komponen yang mereka gunakan di Fury sebagian besar berukuran lebih besar dari rata-rata mesin mobil lainnya. Hal itu dilakukan untuk mendukung total output mesin yang mencapai hingga 1817 horsepower di mode driving F5, yang mana kalian butuh license khusus dari Hennessy kalau mau unlock fitur ini. Mereka mau memastikan kalau kalian mampu menghandle mobil dengan tenaga sebesar ini. Bobotnya F5 sendiri sekitar 1300 kg. Sebagai konteks, ini lebih ringan dari sebuah VW Golf GTI MK8, tapi dengan output tenaga 8 kali lebih besar. Kalau mau dihitung power to weight ratio-nya, maka didapat angka sebesar 1298 horsepower per ton. Silahkan bandingkan dengan Chiron Supersport yang cuma menghasilkan sebesar 809 horsepower per ton. Ide membangun Phenom F5 berawal dari komen miring netizen terhadap performa pendahulunya, si Phenom GT. John Hennessy jadi baper dan ingin menciptakan sebuah mobil tercepat yang mereka build from scratch dari nol dengan tangan mereka sendiri. Itulah kenapa mesin Fury-nya dirakit dengan tangan untuk menjaga kualitasnya. Mesinnya dibangun dengan material-material terbaik untuk memastikan mampu menahan output tenaga sebesar itu. Mereka bahkan menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan terbaik yang sebelumnya mereka ajak kolaborasi saat membangun Phenom GT. Bahkan kerjasama mereka dengan Michelin sampai harus menyediakan ban dengan aviation grade alias standar industri penerbangan. Semua dilakukan demi mencapai sebuah obsesi untuk jadi yang tercepat di muka bumi. Ini bukan Bentley dan ini bukan Bugatti. Apa yang kita temukan di dalam interior F5 relatif mirip-mirip dengan supercar pada umumnya. Bantingannya keras kayak versi hardcore dari supercar lain, misal lebih mirip
dengan 765 LT-nya McLaren dibanding 720S. Setir dibuat berbentuk seperti setir pesawat terbang karena ya memang performanya mirip-mirip pesawat jet. Di interiornya hampir nggak ada soundproofing, makanya suara-suara kerikil yang ada di ruang roda itu bisa terdengar sampai ke kabin. Bahkan suara mesin di belakang jadi terdengar seperti seekor monster yang siap menerkam dari belakang. Hentakan dari pergantian gearnya juga terasa kasar, seperti supercar satu dekade yang lalu. Pedal shiftnya keras, tapi memberikan rasa dan suara yang bikin nagih. Semua kombinasi tersebut memberikan rasa horor dan teror buat pengemudinya, tapi tentunya in a good way. Hennessy klaim kalau F5 akan main di liga para pemecah rekor 300 mil per jam. Dari sini kita bisa coba breakdown siapa aja kompetitornya nih. Yang pertama, ada Chiron Supersport 300 Plus. Inilah mobil pertama yang secara resmi mencatat top speed lebih dari 300 mil per jam. Tepatnya 304,77 mil per jam. Kedua, SSC Tuatara. Untuk mobil yang kedua ini agak kontroversial karena mereka klaim tembus 316 mil per jam. Tapi ternyata ditemukan ketidakakuratan saat perhitungannya. Akhirnya mereka mengakui kalau mobil mereka bahkan belum bisa tembus 210 mil per jam. Terakhir tes malah cuma berhasil mencatat 205 mil per jam. Ketiga ada Koenigsegg Jesko. Mobil ketiga ini juga sebetulnya baru klaim berdasarkan simulasi komputer sih. Mereka klaim Jesko punya kemampuan untuk tembus sampai 310 mil per jam. Apakah terbukti? Belum. Nah, kalau mau kompetitor yang memang pure hasil real test, berarti berikutnya cuma Koenigsegg Agera RS, yang secara resmi pernah tembus 278 mil per jam. Bahkan saat proses pencatatannya, sempat tembus 285 mil per jam. Mobil selanjutnya adalah racikan dari Hennessy sendiri, alias kakaknya F5, yaitu si Phenom GT. Phenom GT pernah berhasil mencatat top speed 270,49 mil per jam. Jadi bisa dibilang, F5 punya 3 kompetitor terdekat, yaitu Chiron Supersport 300 Plus, Agera RS, dan pendahulunya si Phenom GT. Performa dan pengalaman yang diberikan oleh F5 tidak bisa didapatkan dengan uang yang sedikit. Hennessy Phenom F5 hanya diproduksi sebanyak 2 lusin alias 24 unit saja. Dan sebagaimana tebakan kalian, mobilnya sudah laku dibeli semua. F5 sendiri dihargai sebesar 2,1 juta dolar atau sekitar 30 miliaran lah. Sedangkan untuk yang versi Roadster-nya ditawarkan seharga 3 juta dolar alias sekitar 45 miliaran rupiah. Nah, itulah tadi sebuah hypercar yang lahir dari negeri Paman Sam. Sebuah mobil yang digadang-gadang akan melewati catatan rekor top speed milik Chiron. Nah, menurut kalian apakah Phenom F5 ini akan sukses menjungkalkan Chiron dari tahtanya? Atau malah justru drop kayak SSC Tuatara? Coba share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.